Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai narator, saya akan melanjutkan pagelaran teater dengan kelompok 2 dengan naskah yang berjudul Deadline Jam 5. Oke, langsung saja kita masuk ke pengenalan tokoh. Abdion Magopo sebagai Pak Andre. Saya rasa cukup, kalian bisa pergi ke pekerjaan kalian masing-masing. Akbar Abasila Buton sebagai Noel. Ngajak mau tahu Priska. Lanjut, Aprianto Limono sebagai Raka. Biar ya, saya itu Pak. Selanjutnya, Pandrian Jamil sebagai Priska. Nanti kita yang bisa ajar Pak Awet itu deadline. Selanjutnya, Jennifer Claudia Unsong sebagai Tia. Mau di deadline sudah atau belum? Selanjutnya, Cindy Pratiwi Mamonto sebagai Sansa. Sekali dia kan sekali dia kerja, untung dia otak boleh. Selanjutnya, Arsya Putri Tambulango sebagai Feby. Hai. Kamu ngambil ini apa? Mau sekali dipikir cuma pekerjaan ada banyak. Yang terakhir, Noval Arrohim sebagai Leo. Dari Bu, saya akan membersihkan ruangan ini. Marilah kita saksikan penampilan dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Adegan 1. Pada suatu hari di apel pagi, Pak Andre menyampaikan dan membahas tentang deadline. Tentang ada deadline jam 5 sore. Kalau kerjakan itu deadline. Ya Pak. Usahakan sebelum jam 5 sore sudah selesai dan tolong antarkan kepada saya. Ya Pak. Jam 5 saya usahakan selesai. Nanti kan ada kedatangan anak makan dari sekolah. Silakan. Saya banget bantu anak makannya. Ya Pak. Silakan. Karyawan kalian lain juga ya, bantu anak makan. Ya Pak. Oke. Rasa cukup, kalian bisa pergi ke pekerjaan kalian masing-masing. Ya Pak. Istirahat kantor. Beberapa karyawan berkumpul di taman kantor sambil membawa bekal untuk makan siang sekaligus berbincang-bincang tentang deadline. Ini mah betul apa ini hari? Kita nasi goreng. Kita bawa omelet. Ih, enak sekali macam-macam nah. Boleh makan? Makan?
Setelah selesai makan, dia pun membahas tentang deadline tadi. Mau DP deadline sudah atau belum? Noel sudah dia bekerja di pekerjaan ada sudah dibagi. Sudah tuh. Noel ini dia bahas kau lebih kecil kalau bekerja tidak banyak. Pandai. Paling betul tuh pekerjaan kasih Pak Noel. Karena ada pekerjaan tuh apa tuh orang bekerja. Kalau udah ada pekerjaan paling nggak seberapa. Untuk sekali dia kan juga sekali pekerjaan. Untuk nepotan buat boleh. Untuk sekali awal. Noel yang sedang berjalan keluar dari kantor untuk menuju ke kantin, tiba-tiba Itu mana sih? Itu mana? Pakai. Noel. Noel pun berjalan ke arah dia, Feby, dan Salsa di taman kantor. Duduk dulu supaya bagus berjadikan. Noel pun duduk sambil memperhatikan 3 karyawannya. Betul mana mau pantauan anak itu? Bang, jadi kalian yang diambil pagi tadi. Kita dengar sih, coba bisa pasti kuat. Iya, orang cuma bagus pasti. Belum masuk ke dalam mana? Itu apa? Tahu sama dia. Sebenarnya kita itu cuma bilang sama anak, bagaimana kalau lihat tulisan orang anak kasih dia sama anak-anak itu, supaya materi dia skill. Manifestaran ini boleh sih, tapi dia masih baru. Dia Noel kan nggak tahu kalau kerja banyak, jadi berikan lah. Nah pas kali itu dia kan masih baru, dia orang bisa tahu dia skill sampai mana. Oke lah. Kalau begitu nanti deadline yang kamu ini terus ada ruangan. Oke, makasih Noel, terbaik sekali ya. Kalau macam berjalan mau diceritakan itu Oh iya, oke, lihat ya. Setelah Noel balik dari kantin, ia segera menghampiri Raka si anak magang. Kakak? Kan kamu di sini kan masih baru toh. Jadi kalau mau bahas sama peneliti laporan, tolong deadline kamu ini aja Pak. Kalau begitu kita jangan kembali ini deadline dari kemana? Perasaan Raka campur aduk karena pertama kali mengerjakan deadline. Rasa takut panik menghampiri dirinya. Noel balik ke ruangannya, sembari menunggu Lia, Salsa, dan Feby untuk mengantarkan deadline. Ya ini mana deadline belum ada nomor antar. Noel pun membuka handphonenya, kemudian mengirim pesan ke Lia, Salsa, dan Feby, menyatakan, kalian di mana? Deadline-nya aku tunggu sekarang. Noel pun mengembalikan layar HP-nya dari WhatsApp, lalu Noel melanjutkan gamenya. Tak lama kemudian, Lia, Salsa, dan Feby datang ke ruangan Noel. Siang Noel. Ya masuk. Oke, terima kasih ya. Mending balik mau ngambil apa aja Jo. Makasih ya Noel, sampai dengan kamu pekerjaan. Iya, Pak. Oke Noel, kamu permisi dulu. Ya. Sabar ya. Adegan 5. Noel pun keluar dari ruangannya, lalu menuju ke tempat Raka. Kakak, itu yang kita bilang tadi dong. Ini deadline, ini kerja. Teman-teman boleh kerata. Nah, terus ini kamu perlu kita mau baca. Nah, orang jadi kasih. Terus kembali. Setelah berbincang dengan Raka, Noel kembali ke ruangannya lalu menelpon Priska.
Ya, Halo. Halo, Nay. ada apa mana? Ikuti deh nih. Ada bahasa Nay di bawah masuk. Gitu ya. Ini apa ada berita? Ini Pri, kan di Pak Andre itu ada bilang kita jam 5 tadi nih ada deadline sebelum kerja. Nah, berhubung ada anak magang gitu, kita mau buat tes skill. Kalian ada yang ada telepon nanti. Nah, ini kan masih jam 1, jadi nggak masih ada waktu membaca. Dia mau bagi deadline. Oke. Priska pun menuju ke meja anak magang. Priska pun mulai mengajari Raka membuat deadline. Raka pun terdiam. Tanpa disadari pun ada seorang OB yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Saya mau membersihkan area ini. Kemudian Priska pun melanjutkan percakapannya dengan Raka. Setelah itu tanpa disadari juga, ternyata Pak Andre sedang menguping pembicaraan Priska dan Raka. Oh, ternyata selama ini dia tidak menggunakan tempat di Noel. Oh, dia lempar ke anak magang ya. Awas ya kamu Noel. Setelah Priska melihat semua deadline, ternyata ada kesalahan ketika Raka mencetak file. Raka pun melihat hasil yang sudah dia print, namun ternyata apa yang dikatakan Priska benar. Semua file yang diprint salah. Oke. Tina, ini paling aku print. Habis itu ngantar ruangan gue lah. Setelah mencetak file, Raka pun menuju ke ruangan Noel. Masuk. Raka pun masuk ke dalam ruangan Noel. Gimana?
Noel pun memeriksa file yang sudah dicetak oleh Raka. Makasih banyak ya. Kalau kerja ini deadline baru tepat waktu lagi. Raka pun mengangguk lalu keluar dari ruangan Noel. Sedang membersihkan halaman kantor dihampiri oleh Pak Andre. Selamat pagi, Noel. Pagi, Pak. Saya semangat sekali ngurus karyawan di kantor ini. Banyak sekali turun ruang pekerja. Emang iya, Pak? Iya, Leo. Apalagi di Noel itu. Kerjanya itu udah bersih sekali. Iya sih Pak, saya juga pernah dengar tentang deadline yang dikasih ke anak magang itu. Kamu tahu sih, Leo? Iya Pak, saya nggak sengaja dengar permintaannya Ibu Friska sama si Raka pas saya sedang membersihkan ruangannya Ibu Friska. Ya lah. Kalau itu lanjut saja ke kerjaan. Iya Pak, Makasih ya. sama-sama Pak. Pak Andre pun berbicara dalam hati. Oh, ternyata semua sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Kita sekarang jam 11 siang. Saya ada di belakang. Semua karyawan harus ikut. Makanya itu penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Sengaja saya kasih kumpul kalian semua karena saya kemarin mendengar ada yang kurang dalam mengerjakan deadline. Semua karyawan saling bertatapan dengan penuh kebingungan, namun tidak dengan Noel. Itu saja, jujur siapa yang kurang dalam mengerjakan deadline. Tak ada yang mengakui kecurangan tersebut. Kemudian Pak Andre memanggil Noel dan anak magang. Noel, kakak. Noel, apa betul deadline kemarin telah dikerjakan anak magang? Ya Pak, itu deadline saya yang bikin apa magang ini Pak. Kalau betul seperti itu anak magang. Anak magang pun hanya bisa berdiam diri. Kemudian, Friska pun mengeluarkan suara tentang kecurangan yang dibuat oleh Noel. Ayo sesama tahu Friska. Ayo berdoa Noel. Kemarin saya dengar Friska kakak bantah tentang deadline yang akan anak magang. Kalau apa Pak dia? Pak dia masih baru. Tapi Pak saya yang punya skillnya Pak. Apa mau punya bisnis? Emang apa digantikan dari apa? Bukan cuma hanya memantau anak magang dan karyawan. Noel pun terdiam dan mengakui kesalahannya tersebut. Ya Pak, saya minta maaf Pak. Kemarin saya yang curang dalam kasih deadline. Baru saya magang Pak. Terima kasih sama Noel. Tapi kan selama ini nggak bekerja tugas, saya kena curang. Di atas saya salah. Tanpa berpikir panjang, Pak Andre memecat Noel dan semua karyawan terkejut atas keputusan Pak Andre, dan Noel pun berusaha untuk membujuk Pak Andre agar tidak memecatnya. Noel, hari ini kamu saya pecat. Pak,
Jangan Pak. Pak jangan Pak. Pak Andre pun pergi dari ruangan rapat dan meninggalkan rapat tersebut dengan penuh amarah dan rasa kecewa. Semua karyawan pun hanya terdiam dan terkejut melihat kejadian tersebut. Akhirnya Raka yang dulunya anak magang yang tidak tahu apa-apa, kini menjadi karyawan yang sangat diandalkan di kantor. Selamat ya, kamu bisa jadi karyawan tetap di kantor kita. Semoga kedepannya kamu semakin betah di kantor kita. Ya, sampai beda ya. Action. Sekian pagelaran teater dari kami. Pesan moralnya adalah Jangan sampai kemalasan menghambat potensi Anda. Jangan sampai kebohongan merusak reputasi Anda. Dan hal terpenting di dunia adalah kejujuran. sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu.